Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Insya Allah selalu dalam keadaan baik ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan mata pelajaran fikih di semester genap. Sebelum pembahasan dimulai, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya berbagi, murah rezeki dan berkah dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah. Tahukah kamu apa itu sedekah? Kamu juga tentu sering memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, bukan? Sedekah ialah memberikan sebagian harta kepada orang lain dengan didasari rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Bersedekah tidak harus menunggu memiliki banyak harta kekayaan. Bersedekahlah sesuai dengan apa yang kita miliki. Senyum pun akan bernilai sedekah jika dapat membahagiakan orang lain. Hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Namun, pada kondisi tertentu, hukum sedekah dapat menjadi wajib, dapat pula menjadi haram. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min wa antum la tuzlamun khairin yuwaffa ilaikum. Artinya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Hukum dan dalil sedekah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, ada pemberi. Syaratnya orang yang memiliki benda yang akan disedekahkan. Yang kedua, harus ada penerima. Syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul, ialah pernyataan pemberian dari seorang yang memberi
Kemudian qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat yaitu barang yang akan disedekahkan. Sedekah ini bisa berupa barang, makanan, ataupun uang. Bisa juga berupa tindakan, yaitu seperti senyum kepada orang lain. Hilangnya pahala sedekah. Apa sih yang menyebabkan pahala sedekah bisa hilang? Nah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, yang menyebabkan pahala sedekah bisa hilang adalah karena menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, kemudian menyinggung hati si penerima sedekah. Yang terakhir adalah riya, atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung orang lain. Kemudian manfaat sedekah. Yang pertama, dapat meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Kemudian sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana serta menambah umur. Memperoleh pahala yang mengalir terus, akan dilapangkan rezekinya, menghapus kesalahan, kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan dan menambah keberkahan, dan masih banyak lainnya manfaat dari sedekah. Selanjutnya yaitu tentang hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu hibbatun, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup pada orang lain secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang boleh memberikan hibah pada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Hibah dinyatakan sah apabila sudah ada ijab dan qabul atau serah terima hibah. Hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Namun sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan memberikan harta yang dicintainya pada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya. Dari hukum asal mubah tersebut, hukum hibah dapat menjadi wajib, haram, dan makruh. Rukun dan syarat hibah. Harus ada pemberi, yaitu sudah balik, berakal, dilakukan atas kemauan sendiri hibahnya. Kemudian ada penerima, disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Kemudian barang yang dihibahkan, barang tersebut harus milik si pemberi hibah dan barangnya harus ada ketika akad berlangsung. Kemudian akad yaitu ijab dan qabul, serah terima barang yang dihibahkan antara pemberi dan penerima hibah. Mencabut atau mengambil kembali hibah.
Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal seorang muslim memberikan suatu barang, kemudian ia tarik kembali, kecuali pemberian seorang bapak kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian menarik kembali pemberian itu adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian hibah dapat dicabut karena beberapa sebab, yaitu yang pertama menjaga kemaslahatan anaknya, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya, apabila hibah tersebut menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Kemudian macam-macam hibah. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang pada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, misalkan rumah, sawah, mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian hibah manfaat adalah memberikan harta atau barang pada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi pemberi hibah. Dalam hibah manfaat ini, penerima hanya memiliki hak untuk menggunakan saja. Kemudian hadiah adalah pemberian sesuatu pada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hukum memberikan hadiah. Hukum hadiah adalah dibolehkan. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang subhat atau haram. Nabi Muhammad bersabda, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam. Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW menerima hadiah dan memberikan balasan kepada si pemberi. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat hadiah. Yang pertama harus ada pemberi. Yang kedua harus ada penerima, yaitu orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, harus ada ijab dan qabul, serah terima hadiah antara pemberi dan penerima. Yang keempat, harus ada barang yang diberikan atau barang yang dihadiahkan. Selanjutnya, persamaan, perbedaan, dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah. Persamaannya yang pertama yaitu merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang, kemudian diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharap pemberian kembali, sebagai rasa syukur yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kepada orang lain, kemudian menciptakan kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan. Perbedaannya, sedekah diberikan oleh seseorang atas dasar untuk mencari ridho Allah. Kemudian hibah atas dasar kasih sayang atau rasa iba. Kemudian hadiah atas pencapaian yang diraih. Itulah pembahasan kita mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Semoga kalian dapat memahaminya dan tentunya ilmu yang didapat bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thanks for watching. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.